dipersembahkan oleh Kembali di kontroversi pemirsa. Oke, Bang Riza, melihat PKS yang sudah menyodorkan paket aman, apakah membuat Koalisi Indonesia Maju, terutama Gerindra, juga akan bergerak cepat untuk mengusung paket? Ya, ukuran menang itu kan bukan cepat, nggak cepat. Tapi sejauh mana kita mampu melihat peta, membangun koalisi, membuat strategi, dan lihat realitas yang ada. Ya. Jadi kalau belajar dari Pilkada 2012 umpamanya, ya kami bersama PDIP juga di injury time tuh ketemunya. Alhamdulillah Pak Jokowi, Ahok yang diusung oleh Gerindra PDIP bisa menang. Sekalipun pada waktu itu kan Pak Fauzi Bowo berdasarkan pengamat survei menang. Nah, tapi kan faktanya berbeda. Sekalipun waktu itu Pak Jokowi Ahok juga surveinya kecil di awal. Begitu juga ketika Anies Sandi juga di ujung itu ketemunya. Udah H-3 pendaftaran itu. Baru ketemu jodohnya. Yang diunggulkan Pak Dan diusung juga oleh Gerindra bersama PKS berdua juga. Lawan semua partai yang ada. Dan alhamdulillah juga menang. Nah, jadi kalau 2024 belajar dari 2012, 2029, jadi ukurannya bukan cepat, jadi kalkulasi. Tapi yang pasti kalau baca 2012, siapapun yang berkoalisi dengan Gerindra menang. Nah, jadi PKS kalau menang koalisi sama Gerindra. Jangan salah pilih. PDIP udah buktiin. PDIP sudah membuktikan. Dulu PKS juga iya kembali lagi. Jadi bersama 2024 itu karena 2012 dengan PKS menang, 2011 dengan 12 dengan PDIP menang, 2011 menang dengan PKS. Makanya saya bilang 2024 PDIP dan PKS bergabung dengan Gerindra. Nah, ada proposal baru nih. Lainnya. Apa nggak dibalik ya? Kalau PKS mungkin mau, tapi Gerindra mau nggak gitu. Gerindra itu terbuka bagi semua partai, apalagi dengan PDIP. Iya. Oke, apakah mungkin Gerindra dengan Koalisi Indonesia Majunya tertarik dengan paket aman ini, Mas Loh, Riza? kan partainya ikut sama Gerindra, udah menang 2019. 2024 PKS ikut lagi Gerindra. Tentu calonnya yang diusung Gerindra dong. Bang Emil gitu loh. Jadi paket amannya drop. Iya dong. Tadi kan udah nggak aman calonnya itu. Paket aman yang nggak aman. Mungkin kalau Gerindra ngusungnya Pak Arija, teman-teman PKS mau. Arija sama Pak Sohibul ya. Sudah diputuskan. Pokoknya Kang Emil. Kan sudah berpengalaman sama Lagum ya. Pak Arija sama Pak Sohibul gabung dia PKS. Kita udah Artinya begini mengusulkan. Pak Cinton, kalau Gerindra usung Ariza, PDIP dan PKB rasanya cocok juga kan gitu. Kita sudah ngusung Kang Emil. Dari Gerindra sudah fix mengusung RK. Itu dari Gerindra saja ya, bukan dari Kim ya? Iya, dari Gerindra kan sudah menyampaikan. Kalau Kang Emil kan sudah jelas direkomendasikan, diberi tugas-tugas ya, persis diberi tugas oleh Golkar untuk Tapi belum di Jabar DKI loh. dan DKI. Mereka masih menunggu ada survei lagi. Gerindra berdasarkan penerawangan Gerindra nih yang menang di 2012, 2019 melihat Kang Emil menang nih 2019. Makanya kita dorong Kang Emil di 2024. Nah, kira-kira begitu. Tidak bermaksud mendahului Partai Golkar dan partai-partai lainnya di Kim. Kami kan di Kim ini kan ya terus ketemu bersilaturahmi. Paling tidak ini kan satu tawaran yang disampaikan oleh Partai Gerindra. Dan insya Allah akan disambut baiklah oleh partai-partai yang tergabung di Kim untuk Kang Emil. Oke, tapi ini baru di tataran Gerindra, keinginan Gerindra, tapi di Kim sendiri belum bersepakat. Paket mana yang akan diusung? Belum sepakat. Jadi kan teman-teman ini kan punya kalkulasi sendiri, kan kami hormati. Kami tidak ingin mendahului PSI, punya kalkulasi. Demokrat juga menyampaikan, PAN sudah merespon ya. Golkar menunggu hasil survei lagi. Kami hormati. Mudah-mudahan penerawangan, penilaian dan ilmu yang dipunya oleh Gerindra di 2012-2015 akan terulang. Makanya saya bilang ilmu ini malah didukung oleh PDIP, oleh PKS dan partai-partai lainnya. Coba ada tawaran langsung ke PKS dan PDIP. Masih mungkinkah PDIP berkoalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Bang Masinton? Ya mungkin aja. Kenapa? Tergantung figur kan. Kalau Pak Arija
saya dukung. Beliau berpengalaman, pernah sebagai anggota DPR, pernah sebagai wakil gubernur di Jakarta. Berarti ada yang tidak didukung abang nih, siapa? Apa? Berarti ada yang Enggak, tidak didukung. ya kita kan mau kontestasi itu memang kontestasi yang kualitatif. Orang-orang yang memang punya kualitas, bukan karena dipaksakan merubah aturan dan Siapa tuh? sebagainya. Ya, Ada yang dipaksakan. ya. Adalah. Mas Uki udah ketawa-tawa tuh. Ya kita nggak perlu, Adalah. kita nggak perlu bahas itulah, semua publik tahu. Nggak tahu. Artinya apa? Artinya apa? Kita harus jelas di sini, Bang Masinton. Ya, artinya apa? Bahwa ya kalau tadi ya kok itulah yang disebut komunikasi politik tadi antar partai ya. Kita cocok, ayo figurnya siapa? Kan begitu. Nah, ada dulu kecocokan. Oke. Kan begitu. Kalau Pak Arija mungkin ya kita oke, bisa kita PDIP tindak sama lanjuti. PSI mungkin, Bang udah Masinton. Kang Emil, gitu. PDIP sama PSI bisa cocok gak tuh? Siapa? Untuk berkoalisi di Jakarta, PDIP dengan PSI. Ya kalau mau ikut kita nggak apa-apa. Lah iya kan, jangan dorong-dorongkan si A, si B. Ya ikut kita aja ya. Tapi calonnya dua-duanya? Pasti jalannya jalan yang benar lah kita. Oke. Iya kan? Oke. Yang udah pasti cocok dia sama PKB ini nggak pakai Oke. syarat. Gimana Mas Uki? Mas Uki, dalam pertemuan kita putarkan video kemarin ya, ada pertemuan Nasdem dengan PSI kemarin, itu disebut lagi duet Anies Kaisang atau Sahroni Kaisang. Memangnya Kaisang ini sudah pasti maju ya di Pilgub Jakarta? Namanya tuh Sudah disebut memenuhi terus syarat gitu. apa belum ya? Sudah memenuhi syarat atau belum? Pertanyaan Mbak Lulu. Ya. Jadi jawabannya belum pasti. Gitu. Jadi yang pertama-tama kami itu menghormati ya apa yang menjadi hukum formal di Indonesia. Yang dalam hal ini adalah PKPU yang belum direvisi mengikuti putusan MA. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi MA-nya udah. apakah ini putusannya itu nanti ya langsung bisa diubah oleh KPU atau melalui DPR dibahas dulu dan lain-lain, saya nggak tahu ya. Cuman yang jelas stakeholdernya di either way di antara dua cara ini bukan kami, dan kami ngikut aja. Tapi Kurang ancang-ancang lebih seperti itu. sudah mulai disiapkan Kami ngikut dong, aja. Mas Uki. Kalau Sampai- seandainya boleh kan sudah harus siap. Sampai dengan saat ini pembahasan di internal PSI ya itu belum ada soal memajukan Kaisang ke pilkada, ya apalagi direncanakan, apalagi didaftarkan di des pilkada kami, gitu ya. Tapi begini, kami nggak menampik juga apabila kemudian putusan MA itu menjadi PKPU atau ada cara, nah, soalnya saya dengar ada juga yang menggugat ke MK belakangan ya, itu menjadi PKPU, kita nggak bisa bohong bahwa ruang itu terbuka untuk seorang Kaisang Pangarep yang dimana beliau itu adalah ketua umum kami. Tapi begini, kalau kita membicarakan soal sudah direncanakan, sudah pasti, ini kita membicarakan membangun chemistry, kita membicarakan simulasi mengenai konfigurasi koalisi, kita membicarakan soal antara tokoh, antara partai, ini kecocokannya sampai mana ya, atau juga kita membicarakan bargaining power dan lain-lain. Nah ini barang belum jadi PKPU, jadi kalau misalnya kita sudah melakukan effort sejauh itu, ya tahu-tahu nggak jadi juga kan buang-buang energi. Ini kalau kita berpikir secara taktis saja ya. Jadi tidak menutup peluang ya, tapi belum sampai di tahap direncanakan. Sudah ada yang tertarik sepertinya untuk memboyong Kaisang untuk berduet. Misalnya dari PKB nih Mbak Lulu. Kan muncul nama Anies Kaisang. Coba itu Kalau di dijelaskan PKB bagaimana itu. Termasuk partai yang suka guyon ya. Jadi cara komunikasi politiknya teman-teman yang ada di DKI saya kira itu sangat menarik. Sebentar, yang guyon Anies atau Kaisangnya? Ini kan diusung Bukan, Anies dengan ini kita Kaisang. yang guyon. Oh, PKB Kita yang guyon. Kita yang guyon. Yang diguyoni Yang siapa? diguyoni jangan langsung GR ya kan. Ini kan sebenarnya kayak satir gitu loh ya kan. Kita satir. Wong mohon maaf ya tadi aja untuk PSI sendiri aja udah punya statement yang sangat jelas. Belum tahu apakah secara legal formal nanti juga akan bisa maju. Tetapi kan biasalah ya, jadi dinamika itu sudah sangat ramai. Nah sekalian aja kita guyonin. Sisi lain juga Mas Kaisang sempat menyatakan ya ketertarikan dengan figur Mas Anies. Jadi saya kira itu bukan hal yang perlu untuk di follow up lah. Ya kalau buat kita. Karena belum, karena kan masih menunggu. Betul. Ya Jadi, kan? Masih menunggu. Jadi kalau aku boleh tambahkan ya Mbak Lulu ya. Jadi saat itu Mas Kaisang di doorstop. Ya. Nah, Ketika itu baru saja meresmikan pengusungan PSI untuk paslon di Sulawesi. Ya. Waktu itu Mas Kaisang ditanya apa statement Ketua PKB DKI Pak Hasbialah ya kalau nggak salah ya. Itu menyebut-nyebut nama Mas Kaisang ya disandingkan dengan Pak Anies.
Lalu Mas Kaisang mengatakan, oh ya bagus, Pak Anies bagus, kan elektabilitasnya bagus. Lalu kemudian wartawan menanyakan juga soal Kang Emil. Dan Mas Kaisang juga bilang bagus, elektabilitas bagus. Karena di PSI salah satu subvariabel yang kita perhitungkan untuk kita usung adalah akseptabilitas atau penerimaan masyarakat yang dalam hal ini, itu indikatornya adalah elektabilitas yang masih bisa berganti-ganti waktu demi waktu. Jadi di PSI ini sudah pernah sebenarnya dikatakan oleh sekjen kami ya, Bro Raja Juliantoni, soal pengusungan terutama di DKI pertama-tama ya, kita menunggu dulu yang di DPW DKI. Oke, Mas Uki. Kemarin aja Mbak Elva, Sis Elva ya, itu baru aja ketemu dengan Mas Wibi. Ya. Jadi masih sangat cair sekali. Masih sangat cair. Masih sangat cair sekali. Jadi dari DPW mengeluarkan rekom kepada DPP, baru DPP membahas, baru kemudian kita ini kan. Jadi ya itu, pinjam dulu 100, tunggu aja bulan Agustus. Gitu, kalau dari PSI. Tapi nggak GR ya, nama Kaisang Enggak kan lah, udah di mana-mana nih. enggak. Anies Kaisang, RK Kaisang. Enggak lah. Nggak GR atau nggak pede? Jadi kami merasa terhormat lah. Merasa Kami Tapi merasa kalau Mas Kaisang kan bukan hanya di DKI. Kemarin juga muncul Pilwako, namanya di Surabaya. Iya, pernah Oke. juga di Kabupaten Bekasi. Oke. Surabaya, Di Bekasi Bekasi, juga. Depok, Solo. Iya, gitu ya. Kota Baik. Bekasi. Masih ada belum yang pasti, baik itu di koalisi PKS yang belum tahu juga teman koalisinya siapa ya, maupun di koalisi Indonesia Maju. Mas Adi, titik temu antar kepentingan ini di mana? Siapa penentunya? Nanti kita akan bahas pemirsa usai jeda. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.